Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anak, senang sekali berjumpa dengan kalian dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9. Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat wal afiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan masuk aspek tarikh atau sejarah Islam, yakni tentang tradisi Islam di Nusantara. Tentunya dalam kehidupan seharian berbangsa dan bernegara, anak-anak pernah menjumpai atau terlibat atau mengikuti kegiatan beberapa tradisi yang sifatnya Islami di daerah sendiri atau di daerah orang lain. Dan tentunya banyak sekali pembelajaran ilmu yang didapatkan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan tradisi Islam di Nusantara. Dan tentunya anak dalam pembelajaran kali ini ada beberapa kompetensi yang harus dikuasai para siswa. Di antaranya adalah: satu, meyakini bahwa seni tradisi Islam di Nusantara sebagai bukti bahwa ajaran Islam dapat mengakomodir nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Dua, menghayati perilaku peduli lingkungan sebagai implementasi dari mempelajari sejarah Islam tradisi di Nusantara dengan benar. Yang ketiga adalah memahami sejarah tradisi Islam di Nusantara dengan benar. Dan yang keempat adalah menyajikan sejarah dan perkembangan tradisi Islam Nusantara dengan benar. Berbicara tentang tradisi berarti adalah membicarakan satu kebiasaan yang ada di satu tempat tertentu yang sifatnya lokal, tidak dijumpai di tempat lain. Bisa jadi tradisi satu tempat ada, tetapi di tempat lain tidak ada. Di tempat lain ada, tetapi di daerah kita mungkin tidak ada. Maka sifatnya adalah lokal. Maka yang kita bicarakan di sini adalah tradisi Islam di Nusantara. Bentuk-bentuk pembiasaan atau kegiatan ritual yang sifatnya Islami yang ada di Nusantara. Yang pertama adalah seni budaya Islami. Kita lihat seni budaya yang ada di Indonesia. Kalau dilihat dalam konteks sejarah, maka di sana ada beberapa jenis seni Islam di Nusantara. Yang pertama adalah seni bangunan. Anda bisa melihat bangunan-bangunan khususnya di daerah pusat perkotaan, pusat kabupaten, pusat provinsi. Di sana itu ada alun-alun, ada pasar, ada masjid, dan ada pendopo. Itu adalah menunjukkan memang bentuk tradisi kebudayaan seni yang pada zaman dahulu oleh para ulama kita dilakukannya. Maka kita lihat di setiap kota kabupaten di sana ada wujud bangunan semacam alun-alun, pendopo, kemudian juga ada masjid serta pasar di sekitar itu. Yang kedua adalah seni ukir. Di dalam masjid-masjid yang tempo dulu banyak sekali di sana ukiran-ukiran yang dipahat di kayu-kayu, di batu-batu yang secara Islami itu memang ada pesan-pesan moral yang bersumber dari ayat Al-Quran, hadis maupun hikmah dari perkataan orang-orang yang bijak di sana. Dan juga ada seni sastra. Di seni sastra kita bisa melihat di sana ada babat tanah Jawa, babat tanah Cirebon, sejarah Melayu, Gurindam 12, dan juga saat itu ada beberapa sastrawan Indonesia, misalkan Hamzah Fansuri, Sunan Bonang, dan juga yang lainnya. Muncul juga beberapa tarikat-tarikat. Ada istilah tarikat Qadariyah, Naksabandiyah, Sataria, Samaria, dan juga yang lainnya. Yang ini adalah bentuk kesusteraan yang mencoba mengangkat satu kebiasaan atau sejarah
terjadinya satu negeri atau tempat yang dalam kacamata sastra. Yang keempat adalah seni tari dan musik. Seni tari dan musik ini di beberapa daerah itu bermunculan yang itu menunjukkan nilai-nilai Islami. Di antaranya adalah ada dugderan. Dugderan adalah satu tradisi di kota Semarang dalam rangka untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ada juga tentang sekaten. Sekaten ini adalah satu bentuk tradisi dalam rangka menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan di daerah Yogyakarta dan di daerah Surakarta. Dan juga ada grebek besar. Upacara ini dilaksanakan dalam rangka menyambut Idul Kurban yang dilaksanakan di daerah Demak, Jawa Tengah. Ada juga di daerah yang adalah Tabwik. Tabwik adalah tradisi Islam yang dilaksanakan dalam rangka memperingati gugurnya Husain bin Ali atau cucu Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan di daerah Sumatera. Dan ada beberapa lagi yang lainnya yang menunjukkan itu adalah sifatnya lokal, hanya di beberapa daerah tertentu saja. Selanjutnya ada juga wayang dan gamelan di daerah Jawa yang dikembangkan oleh Wali Songo. Ada wayang dan gamelan. Wayang-wayang gamelan ini adalah pesan-pesan moral agar mereka mengenal Islam yang secara tidak langsung sebenarnya mereka sedang mempelajari satu agama yang membawa pada nilai rahmatan lil alamin. Ada juga seni qasidah. Qasidah ada rebana dan juga ada alat-alat musik yang lainnya yang itu merupakan satu jenis produk dari karya muslim dalam rangka untuk melestarikan budaya, tetapi di dalamnya disisipi tentang nilai-nilai Islam yang ada. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah upacara adat. Ada beberapa upacara adat yang itu sifatnya lokal, ada di daerah tertentu saja, tetapi tidak ada di daerah lainnya, yang itu sifatnya hanya lokal saja. Di antaranya adalah selamatan kehamilan dan kelahiran anak. Ketika ada kehamilan, ada kelahiran anak, maka di sana ada upacara, didoakan beberapa kalimat-kalimat thayyibah, membacakan Al-Quran dan kadang dengan tausiah agar saat mereka hamil atau memiliki kelahiran anaknya, mereka mengharapkan keberkahan dalam kehidupannya. Dan juga di sana ada akikoh, ketika orang tua mendapatkan anugerah anak, diselenggarakanlah akikoh pada hari ke-7, ke-14 atau ke-21 dari kelahiran anaknya. Yang kedua juga ada tradisi kematian. Saat ada seseorang yang meninggal dunia, di sana ada tradisi Islam di Nusantara. Ada istilahnya adalah tahlilan, kemudian dibacakan zikir-zikir dan beberapa ayat Al-Quran, acara yasinan, sholawat Nabi dan sebagainya, yang terkadang dilaksanakan pada hari ke-7 sampai hari kesekian dalam mengirimkan doa kepada almarhum atau almarhumah. Ada 7 hari, ada 40 hari, ada juga 100.000 dan seterusnya. Ini adalah budaya yang ada di Indonesia berkaitan dengan tradisi Islam di Nusantara. Dan juga ada ritual pernikahan. Ketika pernikahan diselenggarakan, di sana ada perpaduan sebenarnya, ada perpaduan antara Hindu-Buddha dengan Islam yang kita saksikan. Sehingga saat prosesi pernikahan di sana ada yang bercirikan Hindu-Buddha, yaitu melempar sirih dan menginjak telur. Tapi saat dilaksanakan di sana disuguhi dengan musik-musik yang Islami atau juga menyampaikan tausiah yang disampaikan oleh ustadz atau seorang kiai. Jadi perpaduan antara Hindu, Buddha dan juga Islam. Maka tugas kita adalah mempertahankan dan melanjutkan prosesi Islamisasi di Indonesia. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana
sikap kita sebagai bangsa Indonesia adalah mengapresiasi budaya lokal sebagai budaya nasional. Tetapi ada beberapa yang harus diperhatikan, di antaranya adalah kita harus memfilternya, kita menyaringnya. Budaya-budaya tradisi yang ada sifatnya lokal di Indonesia, sepanjang itu tidak bertentangan dengan agama Islam, tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun As-Sunnah, maka kita tetap melestarikannya. Tetapi kalau itu berbau syirik, sihir, dosa, maka tanggung jawab kita untuk memperbaikinya agar budaya tradisi itu menjadi lebih Islami. Anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita harus mengapresiasi hal itu? Kita yang pertama adalah kepedulian. Peduli dengan seni budaya yang Islami di daerah kita. Karena itu adalah kekayaan milik kita semuanya. Yang kedua, memberikan apresiasi prestasi. Ternyata orang-orang dahulu sudah menciptakan satu ijtihad tertentu, yaitu menciptakan sebuah budaya yang memang kita harus menghargai kepada mereka, dan kita perlu mengapresiasinya. Dan yang ketiga adalah semangat kebangsaan. Kita pupuk, meskipun adat istiadat hanya ada di daerah satu tertentu, di pulau tertentu, tidak ada di lain, kita harus memberikan apresiasi, kita memberikan semangat kebangsaan bahwa itu adalah sebenarnya kekayaan bangsa Indonesia pula. Tugas kita merawat, menjaga, dan memperbaikinya. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup ada beberapa kompetensi yang harus dikuasai para siswa. Di antaranya adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan budaya Islam di Nusantara? Yang kedua, sebutkan beberapa jenis tradisi Islam di Nusantara. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mensikapi tentang seni budaya Islam di Nusantara yang tentunya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan berjumpa dalam pembelajaran berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.